Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang alat pernafasan dan alat pencernaan pada manusia. Pertama, yaitu alat pernafasan. Sebelum kita tahu apa itu alat-alat pernafasan, kita harus tahu dulu apa itu pernafasan. Ada yang tahu pengertian pernafasan? Tidak ada. Nah, pernafasan adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Nah, udara yang dihirup itu namanya O2, sedangkan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, proses ini disebut dengan proses inspirasi, menghirup udara, dan proses ekspirasi, mengeluarkan udara. Mengerti? Mengerti. Nah, alat-alat pernapasan yang pertama yaitu, ada yang tahu? Ada. Apa? Ya, hidung ya. Yang pertama hidung. Terus yang kedua apa? Tekad atau pari. Ya, itu namanya tenggorokan. Tenggorokan. Kalau yang dulu jadi Tekad atau pari itu ada di tenggorokan. Lalu ada paru-paru. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian organ pada pernafasan dan proses masuknya udara hingga keluarnya udara. Yang pertama di sini ada hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini ada rambut hidung dan ada lendir hidung. Rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut bersama udara yang kita hirup. Kotorannya tadi itu ya. Nah, tadi rambut hidung tadi itu akan menyaring kotoran yang ikut bersama udara yang kita hirup. Setelah itu tadi ada lendir pada hidung. Nah, udara yang tersangkut dalam rambut hidung kemudian akan mengendap ke lendir hidung dan menjadi kotoran hidung. Nah, biasanya disebut dengan kotoran hidung itu adalah kotoran yang mengendap di dalam lendir hidung. Terus setelah udara masuk ke dalam hidung melewati rambut hidung, terus menuju ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama lari atau pangkal tenggorokan. Terus ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, setelah itu udara akan menuju ke percabangan menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Percabangan ini dinamakan dengan bronkus. Nah, di dalam bronkus ini bercabang-cabang lagi. Kalau di paru-paru sebelah kanan ada 3 cabang, sedangkan di paru-paru kiri ada 2 cabang. Cabang-cabang itu tadi namanya bronkiolus. Di ujung bronkiolus itu terdapat kantung-kantung udara. Nah, kantung-kantung udara ini namanya alveolus. Di dalam kantung udara itu tadi oksigen yang masuk menuju hidung ke tenggorokan, terus ke bronkus menuju bronkiolus dan sampai ke alveolus. Itu oksigen akan berubah atau bukan berubah tapi bertukar bersama karbon dioksida. Nah, proses ini dibantu dengan pembuluh darah. Setelah itu oksigen masuk ke darah, karbon dioksida keluar menuju bronkiolus tadi, bronkus, tenggorokan, kemudian keluar melalui hidung kembali. Nah, itulah tadi proses pernapasan pada manusia. Terus setelah pada alat pernapasan, kita akan mempelajari tentang alat pencernaan.
Nah, alat pencernaan pada manusia ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan. Organ pencernaan. Yaitu ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama tadi ada mulut. Kedua, kerongkongan. Dan yang ketiga ada lambung. Usus halus. Usus besar. Besar dan anus. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ya. Setelah organ pencernaan, tadi ada kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan yang pertama itu ada kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Nah, kalau begitu langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang proses-proses pencernaan dan alat-alat apa saja yang Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini sudah ada alat-alat pencernaan dan sistem-sistem pencernaan.
Terus tripsin ini akan mengubah protein yang ada di dalam makanan menjadi asam amino. Terus ada lipase. Nah, lipase ini akan mengubah lemak yang ada di makanan menjadi asam lemak. Nah, enzim-enzim tadi ini terkandung di dalam kelenjar pankreas atau getah pankreas. Terus setelah itu makanan yang berada di usus halus kemudian bergerak ke dalam usus kosong. Nah, di dalam usus kosong ini terdapat juga enzim seperti laktase, sukrosa, dan maltosa. Nah, enzim-enzim ini berfungsi untuk menguraikan karbohidrat yang berada di makanan. Nah, setelah makanan telah diurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana, kemudian makanan tadi akan menuju ke usus penyerapan. Nah, di usus penyerapan ini semua zat-zat makanan akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu zat-zat makanan tadi yang telah diserap kemudian sisanya akan menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini air dan garam-garam pada zat-zat makanan tadi akan diserap. Setelah itu di dalam usus besar terdapat yang pertama, yaitu ibu tuliskan ya, terdapat di dalam usus besar ada usus buntu, terus kolon dan rektum. Nah, setelah itu makanan yang masuk ke usus besar tadi akan masuk ke usus buntu, ke kolon, kemudian ke rektum. Nah, di rektum ini air pada zat-zat makanan tersebut akan diserap sehingga terbentuklah tinja atau kotoran. Nah, tinja dan kotoran itu tadi akan bergerak dari sini, usus besar, kolon, di sini tadi ada usus buntu yang ada umbanyajinya. Usus buntu, terus ke kolon, terus ke rektum, air pada makanan diserap menjadi tinja, kemudian akan dikeluarkan menuju anus. Nah, itulah tadi proses pernapasan dan proses pencernaan yang Ibu jelaskan. Semoga semua bisa mengerti dan mudah dipahami. Untuk pelajaran hari ini, Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq